Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Seperti biasa, sebelum mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Materi pembahasan hari ini yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi, mengenal tari daerah, toleransi dan kerjasama, hari besar agama yang ada di Indonesia. Simak baik-baik ya videonya. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan jika kamu berteriak di kamar mandi. Apakah ada perbedaannya? Mari kita cari tahu bersama. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Sifat-sifat bunyi yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi yaitu bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai benda yang cukup keras seperti dinding, kayu, kaca, atau besi, maka bunyi akan dipantulkan. Sedangkan penyerapan bunyi adalah ketika bunyi dapat diserap apabila mengenai benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut sebagai peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Peristiwa penyerapan bunyi sering kalian alami ketika kalian pergi ke gedung bioskop. Dinding dan langit gedung bioskop, gedung pertemuan, atau studio rekaman dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Ketika kalian pergi ke bioskop, suara yang dihasilkan oleh film yang sedang diputar tidak akan terdengar keluar ruangan bioskop. Hal ini dikarenakan gedung bioskop memiliki dinding dan langit-langit yang dilapisi oleh peredam bunyi. Gunanya untuk menghalau atau mencegah bunyi yang ada di dalam bioskop terdengar sampai keluar bioskop. Macam-macam bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul yang pertama yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam sering kalian temukan ketika kalian memasuki sebuah ruangan yang kosong. Ketika kalian memasuki sebuah ruangan yang kosong lalu berteriak, maka akan ada dua suara yang terdengar. Hal itu dinamakan oleh gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Macam-macam bunyi pantul yang kedua yaitu gema. Gema dapat terjadi di alam terbuka seperti di lembah, jurang, hutan, ataupun bukit. Pemantulan pada gema terjadi setelah bunyi selesai diucapkan. Misalnya, ketika kamu sedang berteriak di sebuah hutan, maka akan ada pemantulan suara lain yang mengikuti secara berulang. Hal itu dinamakan gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat.
Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Umat Islam beribadah di masjid, umat Kristen dan Katolik beribadah di gereja, umat Hindu beribadah di pura, umat Buddha beribadah di wihara, dan umat Konghucu beribadah di kelenteng. Yuk kita lihat apa aja sih contoh sikap dan perilaku bertoleransi, kasih sayang, tenggang rasa, dan kerjasama. Di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yang pertama, kita menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Kita juga tidak membeda-bedakan dalam bergaul, dan kita menjenguk teman yang sedang sakit. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, contohnya adalah kita saling menghormati dan menghargai perbedaan suku dan agama di lingkungan masyarakat. Berikutnya, kita juga tidak membedakan suku, ras, atau golongan. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, contohnya adalah mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Lalu, kita menjalin hubungan yang baik antar umat beragama dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Perayaan hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang perayaan hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Keragaman yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki hari besar masing-masing. Berikut perayaan hari-hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan yang dirayakan umat Islam. Idul Fitri dirayakan setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Sebelum merayakan Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa terlebih dahulu selama sebulan. Pada saat hari raya Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudaranya untuk berkumpul. Selain itu, umat Islam juga merayakan Hari Raya Idul Adha, yang identik dengan penyembelihan hewan kurban bagi yang mampu menunaikannya. Adapun hewan yang disembelih untuk ibadah kurban yaitu sapi, kambing, domba, kerbau, ataupun unta. Natal. Natal merupakan hari besar agama umat Kristen dan Katolik yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan hari peringatan kelahiran Yesus Kristus, sehingga Natal dimaknai sebagai perayaan yang penuh sukacita. Nyepi. Nyepi merupakan hari besar umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Perayaan Nyepi didasarkan pada penanggalan Saka. Setiap perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun, selain berdoa dan introspeksi diri. Waisak.
Waisak merupakan hari besar agama Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek merupakan hari besar bagi umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpao setelah sembahyang di kelenteng. Nah, itulah beberapa perayaan hari besar keagamaan yang biasa diperingati di Indonesia. Tentu kamu pernah mengikuti salah satu dari perayaan tersebut, bukan? Baiklah anak soleh-soleha, tugas yang dikerjakan hari ini adalah tugas di rumahku halaman 54, ayo berdiskusi halaman 59, ayo kerjakan halaman 60, ayo lakukan halaman 63. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak soleh-soleha.